teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih semuanya? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai materi protista. Nah, materi protista yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini yaitu protista mirip tumbuhan. Pasti teman-teman sudah pada tahu kan jenis-jenis dari protista mirip tumbuhan itu ada apa saja? Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung simak aja penjelasan berikut ini. Apa saja sih yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini? Nah, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas yang pertama, kita akan membahas mengenai pendahuluan. Kemudian yang kedua ada ciri-ciri umum dari protista. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan. Apa sih yang dimaksud dengan protista? Nah, protista ini merupakan salah satu kingdom dalam sistem klasifikasi makhluk hidup. Kingdom protista ini bersifat polifilitik, yaitu anggotanya berasal dari berbagai jenis nenek moyang. Kemudian yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri umum dari protista. Ciri yang pertama yaitu protista bersifat eukariotik, yang berarti protista ini memiliki organel yang dilapisi oleh membran. Kemudian ciri yang kedua yaitu bersifat uniseluler atau multiseluler. Protista yang bersifat uniseluler ini berarti dia dibangun oleh sel tunggal, sedangkan protista yang bersifat multiseluler berarti dia mempunyai lebih dari satu sel atau bersel banyak. Bahkan dapat terdiri dari jutaan sel dalam tubuhnya. Jumlah sel yang lebih banyak berarti bahwa organisme ini jauh lebih besar ukurannya. Kemudian ciri yang ketiga yaitu bersifat aerob. Nah, kenapa sih kok protista bersifat aerob? Karena protista ini memerlukan oksigen untuk proses respirasi yang bertempat pada mitokondria. Kemudian ciri yang keempat yaitu hidup berkoloni atau soliter. Nah, protista yang hidup berkoloni ini berarti dia hidup secara berkelompok. Sedangkan protista yang hidup secara soliter berarti dia hidup secara menyendiri atau hanya sepasang-sepasang saja. Karena protista ini bersifat polifilitik, maka secara garis besar protista dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada protista mirip tumbuhan, kemudian yang kedua ada protista mirip jamur, dan yang ketiga ada protista mirip hewan. Nah, pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas mengenai protista mirip tumbuhan saja. Apa sih yang dimaksud dengan protista mirip tumbuhan? Nah, protista mirip tumbuhan ini merupakan organisme bersel tunggal atau multisel, dan mereka ini dapat hidup di berbagai lingkungan. Sebagian besar mampu melakukan fotosintesis seperti tumbuhan. Contohnya yaitu alga atau ganggang merupakan organisme autotrof yang artinya mereka menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya yaitu ada ciri umum dari sel ganggang. Nah, ganggang ini memiliki beberapa bagian khusus pada struktur selnya. Yang pertama yaitu terdapat dinding sel. Dinding sel pada sel ganggang ini terbuat dari selulosa yang sangat tipis. Kemudian yang kedua terdapat membran sel. Membran sel ini dilengkapi oleh lapisan pelikel yang lentur di bawahnya. Yang ketiga terdapat kloroplas. Kloroplas ini merupakan organel yang mengandung pigmen fotosintetik untuk melakukan fotosintesis. Yang keempat terdapat granula penyimpanan. Nah, granula penyimpanan ini tersebar di dalam kloroplas yang digunakan untuk menyimpan karbohidrat atau pati. Yang selanjutnya yaitu terdapat pirenoid. Nah, pirenoid ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan karbohidrat utama yang terletak di dalam kloroplas. Yang selanjutnya yaitu terdapat bintik mata atau biasa disebut sebagai reseptor cahaya. Nah, reseptor cahaya ini berfungsi untuk mengatur cahaya masuk ke detektor cahaya. Yang selanjutnya terdapat vakuola kontraktil. Nah, vakuola kontraktil ini berfungsi sebagai alat untuk osmoregulasi.
Selanjutnya terdapat vakuola makanan. Vakuola makanan ini berfungsi sebagai alat pencerna makanan yang masuk melalui sitostoma. Dan yang terakhir terdapat flagela. Flagela ini hanya dimiliki oleh spesies yang motil atau dapat bergerak secara bebas. Nah, selain itu, alga juga tergolong tumbuhan yang memiliki tubuh bertalus. Klasifikasi ganggang berdasarkan pigmen fotosintetik dan bentuk cadangan makanan dapat dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada Euglenophyta, kemudian yang kedua ada Phaeophyta, yang ketiga ada Chlorophyta, yang keempat ada Rhodophyta, yang kelima ada Chrysophyta, yang keenam ada Dinoflagellata, dan yang terakhir ada Diatom. Yang pertama yaitu ada Euglenophyta. Euglenophyta ini merupakan ganggang dengan bentuk peralihan dari hewan dan tumbuhan. Euglenophyta ini hidup secara autotrop ketika mendapat cahaya cukup dan secara heterotrop ketika cahaya kurang. Kemudian ciri-ciri dari Euglenophyta yang pertama yaitu memiliki pigmen utama klorofil A dan B. Yang kedua, cadangan makanannya disimpan dalam bentuk paramilum. Yang ketiga bersifat uniseluler. Kemudian yang keempat, dinding selnya berupa selulosa yang dilengkapi oleh pelikel. Yang kelima, dapat bergerak secara bebas dengan satu atau dua flagella di ujung anterior. Yang keenam, memiliki bintik mata yang tersusun atas pigmen picobilin atau merah biru. Dan yang terakhir, bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Contohnya yaitu pada Euglena viridis atau parameter pencemaran. Yang selanjutnya yaitu ada Phaeophyta atau ganggang coklat. Ganggang coklat ini hidup menempel pada substrat dan bagian lainnya mengapung di atas air. Ciri-ciri dari Phaeophyta ini yang pertama, memiliki pigmen utama xanthofil atau kuning dan fukosantin atau coklat. Kemudian yang kedua, cadangan makanannya disimpan dalam bentuk laminarin. Yang ketiga, bersifat multiseluler bertalus atau makroskopis. Yang keempat, dinding selnya berupa selulosa dengan lapisan gumi dan asam alginat di luar. Yang kelima, dilengkapi oleh gelembung udara untuk penyimpanan nitrogen dan mengapung. Yang keenam, reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi dan pembentukan zoospora. Yang ketujuh, reproduksi seksual dengan cara isogami dan oogami. Selanjutnya yaitu ada Chlorophyta atau ganggang hijau. Ganggang hijau ini merupakan ganggang yang menjadi nenek moyang tumbuhan utama. Chlorophyta hidup sebagai epifit atau fitoplankton di dalam air. Kemudian ciri-ciri dari Chlorophyta yang pertama yaitu memiliki pigmen utama klorofil A dan B. Yang kedua, cadangan makanan disimpan dalam bentuk amilum dan minyak. Yang ketiga, bersifat uniseluler atau multiseluler koloni. Yang keempat, dinding selnya berupa selulosa. Yang kelima, bereproduksi aseksual dengan pembelahan biner, fragmentasi, dan pembentukan zoospora. Yang keenam, bereproduksi seksual dengan cara isogami, anisogami, dan oogami. Kemudian Chlorophyta ini terdiri dari beberapa bentuk. Yang pertama yaitu uniseluler sesil atau bulat mangkuk. Contohnya yaitu pada Chlorella dan pada Chlorococcum. Yang kedua yaitu uniseluler motil atau bola telur. Contohnya pada Chlamydomonas. Yang ketiga, multiseluler koloni sesil atau koloni jala. Contohnya pada Hydrodiction. Kemudian yang selanjutnya yaitu multiseluler koloni motil atau koloni bulat. Contohnya yaitu Volvox. Kemudian selanjutnya yaitu filamen. Contohnya pada Spirogyra atau spiral dan pada jala. Dan yang terakhir yaitu berbentuk talus. Contohnya yaitu pada ulva atau selada laut.
Selanjutnya yaitu Rhodophyta atau ganggang merah. Ganggang merah ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki pigmen utama phycoerythrin atau merah. Kemudian yang kedua, cadangan makanan disimpan dalam bentuk tepung fluorid. Yang ketiga, bersifat multiseluler bertalus atau makroskopis. Yang keempat, dinding selnya berupa selulosa dengan lapisan lendir di luar dan miofibril di dalam. Yang kelima, reproduksi aseksual dengan karpospora yang terbentuk dari tetraspora. Yang keenam, reproduksi seksual dengan pembentukan sigot dari gamet jantan yang dihasilkan spermatangium dan gamet betina yang dihasilkan oleh carpogonium. Contohnya yaitu pada rumput laut, Palmaria gelidium, Gracilaria, dan Gigartina. Selanjutnya yaitu Chrysophyta atau alga keemasan. Chrysophyta ini hidup sebagai fitoplankton di perairan tawar. Ciri-ciri dari Chrysophyta yang pertama yaitu memiliki pigmen utama pukosantin atau coklat, karoten jingga, dan xanthophyll atau kuning. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk leukosin dan laminarin. Bersifat uniseluler atau multiseluler koloni atau filamen. Dinding sel berupa hemiselulosa dengan pektin atau silika. Bergerak secara bebas dengan dua flagela di ujung anterior. Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan biner dan fragmentasi. Kemudian reproduksi seksual dengan pembentukan auxospora. Selanjutnya yaitu Dinoflagellata atau ganggang api. Dinoflagellata ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu memiliki pigmen utama karoten atau jingga dan xanthophyll atau kuning yang peka terhadap cahaya. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk amilum atau pati. Bersifat uniseluler, dinding sel berupa selulosa, tubuhnya mengandung fosfor yang bersifat fluorescens yang dapat memancarkan cahaya hijau biru di malam hari. Bergerak bebas dengan dua flagela di ujung anterior dan membentuk pusaran air ketika bergerak. Ledakan populasi di perairan hangat menyebabkan fenomena pasang merah dan menghasilkan racun. Dinoflagellata bertanggung jawab atas gejala pasang merah. Peristiwa memerahnya perairan laut karena ledakan populasi plankton ini yang berakibat kematian massal penghuni laut lainnya karena mengalami keracunan. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu bereproduksi secara aseksual dengan pembelahan biner. Yang terakhir yaitu diatom. Nah, kalian sudah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan diatom? Diatom ini merupakan ganggang yang memiliki struktur yang tersusun atas bagian tutup atau epiteka dan bagian wadah atau hipoteka. Struktur diatom ini terdiri dari epiteka dan juga hipoteka. Kemudian, diatom ini merupakan bioluminescens di perairan laut yang dapat memancarkan cahaya di malam hari. Kemudian ciri-ciri dari diatom ini yang pertama yaitu memiliki pigmen utama karoten atau jingga dan xanthophyll atau kuning. Cadangan makanan disimpan dalam bentuk leukosin. Bersifat uniseluler atau multiseluler koloni. Dinding sel berupa selulosa dan di antara hipoteka dan epiteka terdapat celah yang mengandung silika. Mensekresikan tanah diatom. Reproduksi aseksual dengan cara pembelahan hipoteka dan epiteka. Reproduksi seksual dengan pembentukan auxospora. Kemudian diatom ini memiliki dua bentuk. Yang pertama yaitu penalean atau tubuh simetris bilateral. Contohnya yaitu pada Rhaponeis sp, kemudian Trinaria regina, Navicula sp, dan Pinularia sp. Nah, bentuk yang kedua yaitu sentralean atau tubuh simetris radial. Contohnya yaitu pada Tricheratium pentacrinus dan pada Arachnoidiscus. Oke teman-teman, pembahasan kita mengenai materi protista mirip tumbuhan sudah selesai ya.
Supaya teman-teman bisa lebih memperdalam materi mengenai protista, maka teman-teman bisa belajar secara mandiri dengan membaca buku atau mencari materi di internet. Oke, sekian saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.